Perkenalkan, nama saya Ningsiani. Saya dari kelas B Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Saya akan membuat satu video khotbah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Homiletika. Shalom. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah, semoga firman-Mu ini dapat kami dengarkan dan bisa kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, berkata-katalah karena sesungguhnya kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada saat ini, saya telah pilih dari kitab Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9 sampai 18. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9 sampai 18. Firman Tuhan, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita pada saat ini diberikan satu tema, yaitu melawan ketakutan. Melawan ketakutan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tentu kita sudah mengenal seorang ahli antropologi yang bernama Ernest Becker. Di dalam bukunya yang berjudul Penyangkalan Terhadap Kematian, ia berpendapat bahwa semua kekhawatiran dan ketakutan kita berakar dalam ketakutan kita akan kematian. Walaupun Becker bukan pengikut Kristus, studi ilmiahnya dapat menjadi tambahan bagi Ibrani pasal 2 ini, yang berkata bahwa natur kita dipengaruhi oleh ketakutan akan kematian sepanjang hidup. Jelas dalam ayat yang ke-15. Saudara-saudara, tentu kita semua mengenal perasaan takut itu, dan tentunya orang-orang yang kita jumpai dalam Alkitab pun mengalami ketakutan. Mulai dari kekhawatiran yang menggetarkan sampai kepanikan yang mengerikan. Namun, kita tidak perlu takut. Bahkan saat kita menghadapi kematian, Tuhan telah mengalami kematian dan menaklukkannya. Namun, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita merasa takut sebelum kita berjuang. Kita dikalahkan oleh rasa takut itu, sehingga ketika kita akan berjuang, kita menyerah terlebih dahulu dan kita takut gagal. Perasaan takut dalam diri kita telah mengalahkan rasa kepercayaan diri kita untuk melakukan perjuangan tersebut. tanpa kita sadari bahwa
ketakutan itu hanyalah hal kecil yang mengganggu perjuangan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa Yesus sanggup mengalahkan ketakutan yang ada dalam diri kita itu. Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jelas dalam ayat yang ke-9. Melalui kematiannya, Kristus telah mengalahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, membebaskan kita dari takutnya kepada maut. Ayat yang ke-14 dan 15 pembacaan kita. Lalu, pertanyaannya bagi kita, adakah di antara kita yang menjadi korban dari ketakutan-ketakutan kita sendiri? Ingatlah kembali janji kitab suci yang indah dan dapat mengusir ketakutan dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Oleh karena itu, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan kepada Yesus Kristus, sehingga kita mampu untuk melawan ketakutan yang ada dalam diri kita. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin.